Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia Cipta Cerita Daily. Pada kesempatan malam hari ini saya akan membacakan sebuah kisah yang berasal dari Twitter @tanyademit yang berjudul Peristirahatan Terakhir. Seperti apa kisahnya? Mari kita langsung saja ke ceritanya. Kak, Kak Raka, bangun Kak. Aku yang masih memejamkan mata tiba-tiba mendengar sebuah suara yang entah dari mana datangnya. Sebuah suara yang tampak tak asing di telingaku, bersamaan dengan tubuhku yang sedang diguncang-guncangkan oleh sesuatu. Kak, Kak Raka, ayo makan malam dulu Kak. Bapak udah nyiapin makan malam untuk kita. Tidurku yang terganggu akan hal itu, akhirnya aku membuka mataku. Meskipun masih mengantuk, namun aku berusaha membuka mataku untuk mengetahui siapa yang membangunkanku pada saat itu. Terlihat seorang anak gadis yang masih belia kini berada di tempat dekatku. Dia adalah Nina, adikku yang masih SMP. Dengan tersenyum kecil, dia terus mengguncang-guncangkan tubuhku dan menyuruhku ikut makan malam bersama dirinya dan bapak yang sudah menunggu di ruang tengah. Iya nak, iya. Kamu duluan aja ke sana ya. Nanti aku menyusul di meja makan, kataku yang masih pusing karena dibangunkan oleh adikku sendiri. Nina hanya tersenyum kepadaku. Dia tidak menjawab atas perkataan yang aku lontarkan kepadanya. Dia hanya mengangguk dan berlari ke arah pintu kamar dan menghilang seketika ketika dirinya sudah keluar kamar. Aku yang awalnya duduk di atas kasur ini berdiri dan berjalan keluar dari dalam kamarku. Kamar yang sudah aku tempati dari aku kecil hingga sekarang. Sebuah kamar yang terletak paling ujung di rumah ini. Tak lama setelah aku berjalan, aku melihat sebuah meja makan kecil di ruangan tengah bersamaan dengan makanan-makanan yang ada di meja. Makanan-makanan itu terlihat sangat menggugah selera. Di salah satu kursi di meja tersebut terlihat seseorang yang sedang duduk dengan kacamata baca dan koran pagi yang belum sempat dia baca. Dia terlihat sangat serius membaca koran tersebut. Terlihat pula dari depan sebuah berita mencengangkan yang menceritakan tentang sebuah kebakaran hebat sehingga menjadi headline di berita pada saat itu. Sedangkan di sebelahnya ada Nina yang sibuk dengan HP yang dia pegang. Dia terlihat sangat serius mendengarkan sesuatu dengan kedua headset yang dia tempelkan di telinganya. Raka, ayo duduk, katanya sambil mempersilahkan aku untuk duduk di atas kursi yang ada di sebelahnya. Dia melambaikan tangannya seperti menyuruhku untuk duduk bersama pada saat itu. Kamu itu kalau tidur jangan terlalu sore. Jadikan ketika makan malam kamu harus dibangunin seperti ini. Ya sudah, ayo makan. Bapak udah masakin makanan buat kalian nih. Raka, Nina, ayo makan, katanya sambil mempersilahkan untuk makan kepadaku dan Nina pada saat itu. Iya Pak, aku dan Nina serentak menjawab. Akhirnya kita bertiga makan malam bersama. Sebuah tradisi yang selalu dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke atas pada saat itu. Makan malam bersama dalam satu meja sambil membicarakan hal-hal yang sudah terjadi di hari itu merupakan sebuah kebersamaan yang bisa mengikat mereka agar menjadi lebih erat untuk sebuah keluarga. Oh iya, kalau sudah beres makan, tolong buangin sampah-sampah yang ada di wastafel ya. Soalnya besok tukang sampah mau datang bersamaan dengan sampah-sampah para penghuni kontrakan yang ada di depan, kata bapak sambil menunjuk sampah yang sedikit menumpuk di dapur. Aku hanya mengangguk dan tak lama setelah aku makan dan membereskan semua piring dan gelas kotor yang ada di meja makan, aku mengambil sampah yang ada di sana untuk aku buang keluar. Rumahku memang agak sedikit unik karena selain ada rumahku, ada juga bangunan lain yang disulap menjadi sebuah kontrakan yang memanjang dan saling berhadapan satu sama lain di depanku. Kontrakan itu sengaja dibangun oleh kedua orang tuaku untuk bakal masa depanku dan Nina.
Bapak berencana membagi kontrakan dengan total 10 pintu itu ketika dirinya sudah meninggal kelak. Sehingga apabila aku dan Nina berdua tidak bekerja pun, aku masih bisa mempunyai penghasilan dari para penghuni kontrakan yang mengontrak di sana. Bapak dan almarhum ibu memang terkenal akan kerja kerasnya. Ibu ketika dulu masih hidup, beliau berusaha keras untuk menyekolahkan aku dan Nina hingga akhirnya harus meregang nyawa karena penyakit yang dideritanya. Sedangkan bapak yang merupakan chef di hotel berbintang kini memilih untuk membangun 2 kontrakan ini agar dia bisa lebih banyak menyempatkan waktu untuk bersama kedua anaknya. Dari kecil sampai sekarang paling males kalau buang sampah malam-malam gini, kataku sambil sedikit menggerutu ketika aku harus membuang sampah. Aku yang sering menghabiskan diri di dalam kamar dan larut akan buku-buku pengetahuan yang sering aku baca, merasa malas apabila harus berinteraksi dengan dunia luar. Rumahku yang paling belakang membuatku harus berjalan melewati beberapa rumah kontrakan yang memanjang dengan lampu 5 watt yang berwarna kuning yang redup dari atas pintu kontrakan yang harus aku lewati. Apalagi karena bapak membebaskan penghuninya untuk tinggal di sana, sehingga aku sendiri bisa melihat banyak sekali orang-orang dengan background berbeda yang tinggal di kontrakan itu. Dan aku sangat malas sekali apabila bertemu dengan mereka. Pintu nomor 10 dihuni oleh sepasang suami istri yang belum mempunyai anak, sehingga ketika usianya sudah mulai tua pun mereka masih hidup berdua di kontrakan tersebut. Pintu nomor 9 diisi oleh preman pasar. Aku seringkali melihat dia sedang duduk dan merokok di salah satu kursi dalam kontrakannya. Meskipun wajahnya menyeramkan, tapi dia menghormati aku, Nina, dan bapak selaku pemilik kontrakan. Pintu nomor 2 diisi oleh seorang wanita yang berprofesi sebagai penghibur di salah satu klub malam, sehingga ruangannya tampak kosong dengan beberapa foto dirinya yang terpasang di setiap sudut kamarnya. Pintu nomor 7 hingga 2 diisi oleh sebuah keluarga kecil yang salah satu dari mereka bekerja di pabrik dan pusat perbelanjaan yang ada di dekat rumahku pada saat itu. Sedangkan pintu nomor 1 diisi oleh anak-anak kecil gelandangan yang patungan untuk menyewa satu petak kontrakan untuk mereka tinggal dan tidur di sana. Aku melangkahkan kakiku secara perlahan melewati pintu-pintu kontrakan tersebut dengan sebuah kresek sampah yang aku bawa. Namun kali ini ada sesuatu yang tampak berbeda. Aku merasakan hawa dingin yang menusuk ketika aku berjalan melewati kontrakan itu. Tidak seperti biasanya, beberapa tubuhku menggigil kedinginan ketika aku melangkah ke arah tempat sampah yang ada di depan kontrakan. Bahkan hal aneh yang kurasakan semakin menjadi-jadi ketika lampu depan kontrakan yang menyala di depan tiba-tiba mati dan menyala dengan sendirinya. Dan itu terjadi tepat ketika aku melangkahkan kaki. Aduh, ada apa ya ini? Kenapa perasaanku gak enak ya? Gumamku sendiri. Aku benar-benar merasakan hawa yang mencekam ketika aku melewati kontrakan ini, sehingga aku pun akhirnya mempercepat langkahku agar segera sampai di depan tempat sampah yang ada di pinggir jalan. Tak lama kemudian akhirnya aku sampai di sebuah tempat sampah yang biasa digunakan oleh keluargaku dan para penghuni kontrakan. Sampah-sampah yang menumpuk pun terlihat bersamaan dengan banyaknya serangga yang mengerubungi sampah-sampah itu. Malam yang gelap dengan cahaya lampu yang menyala di atasnya membuatku semakin waspada karena ketika aku sedang berdiri di sana, suasana begitu sepi. Jalan raya yang seharusnya ramai kini mendadak hening. Tidak ada satupun kendaraan yang melintas pada malam ini. Tubuhku seperti merasakan sesuatu yang tak beres sekarang karena jantungku mendadak berdetak kencang, nafasku juga terasa sangat berat. Bahkan tubuhku kini mengeluarkan keringat dingin yang membanjiri baju yang aku pakai pada malam itu. Apalagi bau busuk sampah yang harusnya tercium kini terasa olehku. Malah aku mencium bau yang berbeda, bau wangi yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Seperti angin tipis yang berhembus secara perlahan ke arahku dengan bau wewangian yang membuatku semakin ketakutan. Wangi itu semakin lama semakin menyengat
Bahkan dengan jelas aku bisa menebak bau wangian ini karena salah satu penghuni kontrakan seringkali memakai bau ini di dalam kontrakannya. Namun, entah mengapa aku merasa ketakutan sekarang, seperti ada sebuah perasaan berbeda ketika aku mencium bau ini. Aku pun langsung waspada. Tubuhku yang masih berdiri di sana pun merasa kaku dan tidak bisa bergerak. Apalagi ketika wangi itu semakin tercium oleh hidungku. Aku tiba-tiba dikejutkan oleh suara yang terdengar seperti sedang memanggilku dari belakang. Sebuah suara wanita yang tepat berada di belakangku pada saat itu. "Kak, Raka." Suara itu memanggilku dengan nada sangat pelan, bersamaan dengan wangi melati yang masih tercium olehku. Jujur, aku ketakutan ketika mendengar hal itu. Aku takut ada sesuatu yang mengerikan di sana. Tubuhku ini sepertinya tidak bisa berkompromi dengan pikiranku lagi, karena setelah aku mendengar suara itu, secara perlahan aku merasakan tubuhku seperti berbalik ke asal suara yang berada di belakangku. Ketika aku berbalik badan, aku tidak menemukan apapun di sana. Yang ada hanyalah sebuah gerbang kecil yang merupakan pintu masuk ke kontrakan dan rumahku pada saat itu. Aku yang ketakutan pada saat itu langsung menghela nafas panjang, karena apa yang aku takutkan sepertinya tidak terjadi. Aku bahkan mengusap-usap dadaku karena tidak ada apapun di sana. Meskipun sepertinya rasa lega itu hanya sesaat, karena tiba-tiba aku mendengar kembali sebuah suara yang sama seperti yang aku dengar tadi. Dan kali ini suara itu tepat berada di telinga sebelah kiriku. "Kak, Raka." Sontak, aku langsung memalingkan wajahku ke arah kiri, dan betapa terkejutnya aku ketika aku melihat ada sesuatu yang berdiri tepat di sampingku pada saat itu. Sesosok wanita berambut panjang yang tertunduk hingga aku tak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Wanita itu memakai baju berwarna merah dengan rok selutut berwarna hitam dan sepatu hak tinggi berwarna merah yang dia kenakan di kedua kakinya. Aku tahu wanita ini, wanita yang tampak tak asing. Dia adalah wanita penghuni kontrakan nomor 8 yang mungkin saja baru pulang dari pekerjaan malamnya. Tapi kenapa dia tertunduk di depanku ya? Juga kenapa bau melati yang aku cium semakin kuat ketika wanita itu muncul? "Raka, mohon maaf ya, bulan ini aku gak bisa bayar kontrakan karena..." Wajah yang tertunduk itu secara perlahan-lahan dia angkat, sehingga wajahnya yang awalnya tidak terlihat dengan jelas, perlahan aku dengan jelas bisa melihat wajahnya. Namun aku benar-benar tercengang ketika aku melihat wajahnya dari dekat. Wajahnya itu terlihat hancur, wajah menghitam dengan banyaknya kulit yang berkelupas di sekitar wajahnya. Mulutnya yang tampak menghitam masih terlihat berusaha untuk berbicara pada saat itu. Giginya yang menghitam dengan lidah yang sudah tak berbentuk lagi membuatku ketakutan setengah mati ketika melihatnya. "Aku belum mendapatkan pelanggan, Raka, jadi maaf ya." Wanita itu tiba-tiba tertawa setelah selesai berkata seperti itu, dan hal itu membuat rasa takutku semakin memuncak. Sehingga brak, aku langsung berlari meninggalkan dirinya yang masih berdiri di dekat tempat sampah yang ada di depan kontrakan. Bahkan sampah yang berada di dekatku aku tabrak karena aku ingin sekali menjauhi wanita yang mengerikan itu. Namun teror yang muncul secara tiba-tiba ternyata belum selesai, karena aku melihat suasana kontrakan yang aku lewati tiba-tiba berubah. Apa yang aku lihat di setiap pintu kontrakan yang terbuka dengan sendirinya membuatku semakin ketakutan. Kamar nomor 10 yang dihuni oleh sepasang suami istri yang tidak mempunyai anak kini terlihat menggantung dengan tali yang mengikat di leher mereka berdua. Mereka menggantung dengan tubuh yang hitam legam seperti terkena sesuatu yang membuat mereka mati secara bersamaan. Kamar nomor 9 yang dihuni oleh preman pasar kini mendadak berubah dengan penuh darah. Sebuah tangan yang putus terlihat tergeletak di depan pintu kamar kontrakan dengan darah yang menempel di dinding.
Bahkan tercium bau anyir dengan bau kosong di dalam kamar tersebut. Sedangkan kamar nomor 7 hingga 2 terlihat banyak sekali mayat yang sedang dikafani yang terbaring di dalam ruangan tersebut. Dan semuanya sedang dipersiapkan untuk proses pemakaman yang dikerjakan oleh anak-anak gelandangan yang berada di kamar nomor 1. Ibu, bapak, dan anak-anaknya terlihat terbujur kaku di dalam sana. Ada yang sedang dimandikan, ada yang sedang dikafani, ada juga yang sudah tertutup dengan kain jarik yang tinggal dimakamkan. Namun, anak-anak gelandangan itu seperti tidak utuh. Sebagian tubuh mereka tidak berdaging, namun hanya bertulang belulang dengan di beberapa bagian tubuhnya. Mereka hanya melihatku yang sedang berlari melewati mereka dengan tatapan yang kosong. Lalu kepala mereka kembali berbalik dan mulai mengkafani para mayat-mayat yang terbujur kaku di ruangan nomor 7 hingga nomor 2 pada malam itu. Aku benar-benar panik sekarang. Kenapa semuanya berubah menjadi menyeramkan? Sebenarnya apa yang sedang terjadi di tempat ini? Aku terus mempercepat langkahku. Hingga tak lama aku pun sampai ke depan pintu rumah. Dan dengan tergesa-gesa aku akhirnya membuka pintu rumahku dan masuk ke dalam rumah dengan kondisi tubuhku yang ketakutan setengah mati. Aku langsung menutup pintu setelah aku masuk. Tak lupa aku langsung menguncinya karena aku takut mereka mengejarku hingga ke dalam rumah. Jantungku berdegup kencang. Napasku terasa sangat berat ketika aku masuk ke dalam rumah. Jujur, aku benar-benar bingung. Aku tidak tahu kenapa hal mengerikan itu terjadi di kontrakan. Apa yang menyebabkan mereka berubah menjadi mengerikan? Aku hanya berdiri di dekat pintu rumah. Tubuhku sengaja aku senderkan ke arah pintu agar mereka tidak masuk ke dalam rumah. Namun, sepertinya aku merasakan bahwa teror itu tidak berhenti di sini. Karena aku melihat pemandangan rumahku kini benar-benar berbeda. Rumahku tiba-tiba penuh akan asap dengan bau kosong di seluruh rumah. Bau itu tercium sangat jelas oleh hidungku pada saat itu. Seperti ada sesuatu yang terbakar di rumah ini. Dan benar saja, ketika aku melangkahkan kaki secara perlahan untuk masuk lebih dalam, tiba-tiba aku melihat sesuatu yang menyala. Sebuah nyala kecil dari titik-titik api dari segala seisi rumah yang sedang membakar sesuatu. Semakin lama api semakin besar, dari arah dapur, dari arah kamar mandi, dari arah kamar bapak, bahkan dari arah kamar Nina. Astaga, api! Pak, kebakaran pak, kebakaran Nina, kalian di mana? Cepat keluar. Di tengah-tengah kepanikan itu, aku tiba-tiba mendengar sebuah suara dari dalam api yang menyala semakin besar di depan mataku pada saat itu. Raka, sini duduk Raka. Tiba-tiba di sebuah kobaran api tersebut, aku melihat dua orang yang duduk di meja makan yang diselimuti api. Mereka berdua duduk dengan tubuhnya yang terbakar hebat, sehingga aku bisa melihat kedua kulitnya yang menghitam karena kobaran api yang ada di sekitarnya. Raka, sini duduk. Kita duduk bersama di sini Raka, sama seperti tadi saat makan malam bersama. Aku benar-benar tidak percaya atas apa yang aku lihat. Itu adalah bapak dengan tubuhnya yang terbakar oleh api sehingga tubuhnya menghitam. Di sebelahnya itu adalah Nina yang menatapku dengan senyumannya yang mengerikan. Aku benar-benar tidak percaya. Ada apa ini? Kenapa semuanya ini jadi seperti ini? Aku benar-benar ingin berlari kembali ke dalam kamar. Namun tubuhku masih belum bisa bergerak sama sekali. Bahkan api itu kini secara perlahan menjalar ke tubuhku. Aku merasakan panas secara perlahan bersamaan dengan suara bapak yang terus memanggil diriku dengan kondisi tubuhnya yang terbakar habis. Aku hanya menggelengkan kepalaku di saat api itu terus menjalar dan membakar habis seluruh rumah. Kedua tanganku seketika menutupi wajahku. Aku benar-benar ketakutan. Aku takut dengan apa yang terjadi kepada mereka. Hingga akhirnya aku teriak sekencang-kencangnya. Mungkin cuma itu yang bisa aku lakukan.
berteriak hingga aku pasrah akan keadaan pada saat itu. Jantungku berdetak sangat kencang, bersamaan dengan kedua mataku yang tiba-tiba terbuka. Hah? Di mana aku? Tiba-tiba aku kini berada di dalam sebuah ruangan yang sangat asing dan tubuhku kini terbaring lemas tidak berdaya. Rasa panas dari api yang menyambar secara perlahan pada saat itu masih terasa olehku. Bahkan ketika aku melihat tubuhku sendiri, aku melihat seluruh tubuhku penuh perban, seperti ada sesuatu yang terjadi kepadaku pada saat itu. Aku masih merasa pusing dan bingung atas apa yang terjadi. Satu-satunya yang aku tahu bahwa aku kini terbaring di atas ranjang rumah sakit dengan luka bakar yang memenuhi tubuhku pada saat itu. Aku sendirian di dalam ruangan ini sekarang. Satu-satunya yang menemaniku hanyalah sebuah televisi yang menyala dengan sebuah berita yang mengejutkan di sana. Sebuah kebakaran hebat yang membakar satu rumah dan kontrakan, menewaskan sebagian besar penghuni yang ada di sana. Sebuah kebakaran yang masih diselidiki penyebabnya dan hanya menyisakan satu orang yang selamat dalam kondisi kritis. Aku benar-benar tercengang ketika aku melihat berita itu, karena aku dengan sangat jelas melihat bahwa itu adalah rumahku dan dua kontrakan yang ada di depannya. Jujur, aku baru tersadarkan sekarang. Semua yang aku alami tadi hanyalah mimpi. Sebuah mimpi yang mengerikan dan gambaran atas mereka yang meninggal dari kebakaran di tempatku itu. Namun ketika aku memikirkan itu, aku tiba-tiba dikejutkan oleh sesuatu yang berbisik di telinga sebelah kiriku. Kata siapa semua itu mimpi, Kak Raka? Memang semua itu jiwa kita kok, yang ingin mengajak Kak Raka ke dunia kita sekarang. Tapi Kak Raka malah memilih untuk hidup. Ya sudah deh, gak apa-apa kalau gitu. Tapi ingat ya, meski mungkin Kak Raka hidup, kakak akan hidup dalam keadaan cacat seumur hidup kakak. Setelah kejadian itu, aku hanya bisa menangis dan pasrah atas semua yang terjadi kepadaku.